Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Travel Kuy. Sini saya bersama sini sih saya Muhammad David Ubaidillah. Saya Brahma Setio Bagus Aji Wijaya. Kenalkan, nama saya Gibran Raja Oleh Putranami. Kami dari D3SI 4602 akan mempresentasikan laporan analisis perancangan sistem informasi berupa aplikasi Travel Kuy eh, secara client server ya. Jadi ada interaksi antara klien, customer dengan server perusahaan melalui website. Selanjutnya deskripsi studi kasus dijelaskan oleh Bramastio. Oke, baik. Masuk ke deskripsi studi kasus sistem aplikasi Travel Queue Agent ini dengan penggunaan server data merupakan platform digital yang menawarkan layanan paket penjelajah. Pengguna dapat mencari, membandingkan harga atau pemesanan layanan tersebut dari sistem aplikasi travel agent lainnya atau travel agent ini. Hal ini dapat memberikan banyak manfaat pada pengguna seperti kemudahan fleksibilitas yang mudah bagi pengguna untuk mengakses menggunakan sistem aplikasi travel agent ini kapanpun dimanapun mereka berada tanpa harus mengunjungi kantor travel agent perjalanan lain. Oke, masuk ke identifikasi aktor. Oke, untuk aktornya sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan dan admin. Oke, peranan pelanggan di sini yaitu untuk memesan atau berinteraksi dari sistem ini untuk mencari paket perjalanan yang sudah termasuk tiket biaya transportasi, hotel, akomodasi kemana-mana atau perjalanannya, dan revisi mobil atau sewa mobil dan lainnya. Oke, untuk yang admin peranan sendiri hanya untuk mengkonfirmasi pesanan terhadap pelanggan mengirimkan detail pembayaran melalui email ke pelanggan. Setelah itu admin ini mengkonfirmasi pembayaran pengiriman tiket melalui email. Selanjutnya ke identifikasi fungsionalitas. Fungsionalitas ini terbagi menjadi 7, yaitu melihat about us, galeri, kontak, paket travel, itinerary, mengisi formulir, dan admin mengonfirmasi formulir. Oke, untuk melihat about us sendiri, fungsionalitas ini dapat masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password yang terdaftar di akses semua aktor. Terus untuk galeri, fungsionalitas ini digunakan untuk pengguna dapat melihat dokumentasi perjalanan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Terus kontak us, fungsionalitas ini melihat pihak perusahaan terkait pertanyaan yang dimiliki oleh pengguna. Terus di paket travel dapat memilih paket travel yang tersedia di website travel agent ini. Terus untuk itinerary, pengguna dapat melihat informasi terkait fasilitas atau apa saja yang dapat pada paket travel ini yang untuk dipilih oleh pengguna. Mengisi formulir pesanan. Untuk melakukan pesanan pada paket travel ini, mengisi formulir telah diberikan oleh sistem yang akan dikirimkan langsung pada admin. Oke, langsung ke admin untuk pengonfirmasi formulir terakhir ini. Proses yang dilakukan oleh admin untuk mengonfirmasi adalah telah dikirim oleh pengguna. Seperti itu. Dilanjutkan oleh eh, David Ubaidillah atau Gibran Raja Putra Nabi. Untuk selanjutnya diagram use case itu apa sih diagram use case itu? Jadi diagram use case itu pemetaan fungsionalitas. Jadi apa aja case-case yang bisa kita gunakan dalam website ini. Jadi pertama ada customer itu bisa melihat about us, terus customer bisa melihat galeri, terus customer bisa melihat kontak, customer bisa melihat paket travel, customer bisa melihat itinerary, customer bisa mengisi formulir pemesanan. Nah, formulir ini include sama admin mengonfirmasi formulir. Jadi kalau admin mau mengonfirmasi formulir,
berarti harus ada formulir yang diisi oleh customer. Selanjutnya itu ada skenario use case. Yang pertama, skenario use case melihat about us. Nah, use case-nya about us, tentang customer. Deskripsi proses ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh customer untuk melihat about us. About us itu lebih ke perusahaannya, kayak perusahaan itu tentang apa dan berjalan di bidang apa. Terus pre-condition, customer melihat home, lalu memilih navigasi bar about us. Terus post condition, customer mengetahui tentang perusahaan travel agent, travel point. Include nggak ada. Terus skenario-nya, pertama, customer membuka halaman about us pada pakai aplikasi travel agent, travel queue di bagian navigasi bar aplikasi. Terus sistem menampilkan halaman about us. Selanjutnya, skenario use case melihat kontak. Terus aktornya itu customer, proses ini di sebuah kegiatan yang dilakukan oleh customer untuk melihat kontak perusahaan perjalanan yang telah dilakukan perusahaan. Precondition ini melihat home lalu navigasi barnya navigasi kontak. Terus customer mengetahui tentang perusahaan travel agent. Nah, customer membuka halaman kontak pada aplikasi travel agent di bagian navigasi bar. Lalu sistem menampilkan halaman galeri. Lanjut, ini yang galeri. Maksudnya galeri. Ini nama use case-nya melihat galeri. Proses ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh customer untuk melihat galeri perjalanan yang telah dilakukan perusahaan. Kayak lebih ke portofolio perusahaan gitu. Nah, pre-condition itu customer melihat halaman home lalu memilih navigasi bar galeri. Terus customer mengetahui tentang perusahaan travel agent, travel koi. Jadi untuk apa? Engagement ya. Terus aksi aktornya, customer membuka halaman galeri pada aplikasi travel agent, travel koi di bagian navigasi bar, sistem menampilkan halaman galeri. Terus skenario use case melihat paket travel. Ini dilakukan oleh customer. Posisi ini kegiatan dilakukan oleh customer untuk melihat paket travel perjalanan yang tersediakan oleh perusahaan. Customer melihat paket travel yang tersedia. Customer mengetahui tentang perusahaan travel, agen travel. Nah, di sini customer membuka halaman home pada aplikasi travel agent dan di bagian di navigasi bar. Nah, sistem menampilkan halaman paket travel. Jadi paket travel itu paket-paket apa aja yang tersedia untuk bisa dipesan oleh pelanggan ya, oleh customer. Terus use case melihat itinerary. Nah, aktornya itu customer. Deskripsi proses ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh customer untuk melihat keterangan paket travel yang dipilih yang berupa exclude, include, harga, dan lokasi. Customer melihat home yang berisikan paket travel untuk memilih itinerary yang tersedia. Customer mengetahui tentang perusahaan travel, agen travel koi. Terus aksinya itu customer membuka halaman home, memilih paket travel yang diinginkan, dan melihat itinerary berupa include, exclude, harga, dan lokasi. Terus sistemnya menampilkan halaman itinerary. Terus use case mengisi formulir pemesanan. Jadi ini nyambung dari melihat paket travel, terus customer memilih paket travel, nanti keluarnya itu itinerary. Terus lanjut ke habis sudah fix berarti tinggal pesan ya. Nah, untuk pesan itu customer harus mengisi formulir pemesanan. Nah, deskripsi ini, proses ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh customer untuk melakukan pengisian formulir saat pemesanan paket travel yang nantinya akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh admin. Precondition, customer melihat serta memilih paket travel yang customer inginkan. Customer memastikan bahwa itinerary yang tersedia pada paket travel tersebut sudah sesuai dengan customer yang inginkan. Post condition, formulir yang tadi diisi oleh customer telah dikonfirmasi oleh admin. Terus include itu mengonfirmasi formulir. Nah, ini skenario-nya. Customer mengisi formulir yang telah diberikan oleh sistem. Yang formulir berisi nama customer, email, destinasi, jumlah partisipasi, dan nomor HP. Terus customer menekan tombol submit jika seluruh isi formulir telah diisi oleh customer dan menekan tombol submit, maka customer akan membeli ke halaman utama. Terus reaksi sistem akan menerima data dan menampilkan alert. Silahkan menunggu konfirmasi lebih lanjut yang akan dikirim melalui email atau telepon Anda. Nah, ini ada skenario alternatif.
Yang pertama, jika customer belum mengisi seluruh formulir yang diberikan oleh sistem dan menekan tombol submit, maka customer tidak dapat bisa melakukan ke tahap berikutnya dan customer mendapatkan sebuah pesan berupa notifikasi berbentuk alert yang berisi silakan mengisi formulir data yang dibutuhkan pada formulir. Selanjutnya activity diagram dijelaskan oleh Gibran. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram ini merupakan dokumentasi alur proses yang dilakukan oleh aktor pada sistem travel agent ini. Pada alur proses pertama, pelanggan membuka halaman website Travelkuy. Lalu pelanggan memilih paket travel yang tersedia pada halaman utama atau homepage. Setelah pelanggan memilih paket travel, yang pelanggan inginkan, pelanggan akan membaca itinerary atau deskripsi mengenai apa saja fasilitas-fasilitas mengenai alokasi dan durasi hari. Setelah pelanggan mengetahui apa saja informasi itinerary yang ia dapatkan pada paket travel, pelanggan menekan tombol book untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengisian formulir yang telah diberikan oleh sistem, yang berisi nama pelanggan, nomor HP, email, jumlah partisipan, dan destinasi yang dipilih. Setelah pelanggan mengisi seluruh isi formulir yang telah diberikan oleh sistem dengan benar, maka pelanggan harus menekan tombol book agar formulir yang telah diisi terkirim ke database sistem. Jika pelanggan tidak melengkapi isi seluruh formulir dan pelanggan menekan tombol book, maka sistem akan menampilkan sebuah pesan pemberitahuan untuk pelanggan untuk melengkapi isi formulir yang telah diberikan dan pelanggan tidak dapat melakukan ke tahap selanjutnya. Jika pelanggan telah mengisi isi formulir dengan lengkap dan menekan tombol book, maka pelanggan akan kembali ke halaman homepage dan sistem akan memberikan suatu pesan berbentuk alert dialog yang berisi detail pembayaran dan tiket akan dikirimkan melalui email Anda. Dan pelanggan menekan tombol OK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara David atau Bram. Nah, untuk kelas diagram ini menjelaskan tentang hubungan antara customer, sistem, dan admin. Untuk kelas sistem pada customer sendiri antara lain menghubungkan customer untuk melakukan pendaftaran formulir dengan cara mengisi data diri dan memilih destinasi yang ingin dituju. Nah, ini kelas diagramnya. Jadi admin sama customer itu memiliki apa interaksi di dalam sistem ya. Ya customer mengisikan nama, nomor HP, email, dan pilihan destinasi nanti masuk ke sistem. Nah, sistem itu akan membaca nama, nomor HP, email, jumlah partisipan, dan destinasi. Untuk taksi itu add formulir. Nah, sistem itu akan mengirimkannya ke admin. Admin ini ada admin ID, nama admin, terus sama untuk taksinya itu admin konfirmasi pesanan. Nah, untuk sequence diagramnya, ini sequence diagram itu per use case ya. Untuk sequence diagram melihat about us, nah ini customer, ini sistem. Nah, kalau misal dari home pilih about us, maka sistem akan menampilkan about us. Terus galeri, pilih galeri, customer pilih galeri, sistem akan menampilkan galeri. Terus sequence diagram melihat kontak, customer memilih navigasi bar kontak, kontak perusahaan, sistem akan menampilkan kontak. Terus sequence diagram melihat paket travel. Nah, paket travel ini customer ini melihat paket travel dan sistem itu menampilkannya. Jadi tampilannya lewat home, jadi langsung muncul gitu. Terus sequence diagram melihat itinerary. Nah, customer pilih destinasi dulu dari paket travel, nanti baru sistem menampilkan itinerary. Nah, baru di sini sequence diagram mengisi formulir pemesanan. Untuk ininya, jadi customer itu pertama pilih destinasi, terus uh, UI itinerary bakal ditampilkan. Nah, baru customer pilih booking, nanti sistem akan menampilkan formulir ya. Jadi customer mengisi formulir juga, terus sistem akan merespon. Misalnya kayak tadi, misalnya formulirnya nggak mengisi full, nggak terisi full, maka responnya akan denied. Berarti nggak
nggak diterima, maka customer mengisi lagi formulir, baru responnya nanti akan ditampilkan. Tiket Anda akan kayak alert itu, tiket Anda akan dikirimkan melalui email atau telepon Anda. Ini komponen diagramnya. Sama ada UI Home. UIM ini ada paket travelnya ya di sini. Nah, ini ada UI Contact Us, terus UI Gallery, terus UI About Us, terus UI Itinerary. Nah, habis itinerary ini bisa lanjut ke UI formulir pemesanan, baru ke database. Untuk deployment diagram oleh Gibran. Selanjutnya saya akan menjelaskan deployment diagram pada aplikasi Travel Agent yang telah kami buat. Deployment diagram ini menunjukkan bagaimana gambaran aplikasi arsitektur yang tertanam pada sistem, menunjukkan bagaimana komponen perangkat keras dan lunak saling bekerja. Pada sistem aplikasi web yang telah kami buat, kami telah membuat gambaran arsitektur yang terdapat komponen perangkat keras dan lunak yang saling bekerja. Pada sistem yang telah kami buat, pada gambar di bawah terlihat bahwa pada sistem yang telah kami buat terdapat suatu package server utama atau main server yang menampung beberapa server kecil, yaitu seperti server database, server backend, dan server frontend. Ketiga server kecil tersebut dibuat saling berhubungan agar sistem web aplikasi yang telah dibuat dapat dijalankan. Namun, ada package lainnya, yaitu package untuk klien atau pengguna yang memakai layanan sistem yang telah kami buat untuk menggunakan web browser pengguna. Selanjutnya, Udah, selesai. cukup itu saja. Cukup. Nah, ini di akhir itu ada package main server. Nanti klien itu akan mengaksesnya web browser ya. Ya. Jadi web itu ada apa? Ada domainnya juga biar bisa diakses oleh klien. Untuk sekian dari kami, dari Travelkuy. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.